Halo guru-guru hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Yanda dan Bunda semua? Alhamdulillah luar biasa. Itu tentunya yang saya harapkan. Semoga panjenengan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, dan lancar dalam segala aktivitas serta sukses selalu. Oke Yanda dan Bunda, ini masih request teman-teman ya. Banyak yang masuk baik lewat email atau japri, semua ingin dibahas lagi tentang bagaimana alurnya memahami kurikulum merdeka. Baik Yana dan Bunda, akan saya bahas lagi. Semoga bagi yang sudah paham semakin paham, bagi yang baru belajar bisa paham. Oke Bunda, let's go. Sebelum kita membahas tentang kurikulum merdeka, kita harus paham dulu apa sih kurikulum merdeka itu? Yaitu kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat anak. Jadi di sini anak-anak merdeka belajar, guru-guru merdeka mengajar. Jadi seperti itu ya. Kalau kurikulum yang lalu, kurikulum 13 ya, di mana pemerintah sudah menyiapkan tema-tema yang banyak sehingga guru tergesa-gesa untuk menyelesaikannya karena diburu waktu, karena padatnya tema-tema yang sudah disiapkan. Sehingga apa yang terjadi? Anak-anak menjadi tidak menerima konsep dengan utuh karena dibahasnya hanya sepintas karena guru juga dituntut untuk menyelesaikan tema tersebut. Tetapi kebalikannya di kurikulum merdeka ini, nah kita mengutamakan konten. Jadi nanti apabila Yanda dan Bunda membuat topik, saran saya nggak usah terlalu banyak ya, tetapi konten topik tersebut dapat menghadirkan konten yang dapat menguatkan siswa akan suatu konsep. Jadi seperti itu ya. Misalnya contoh, saya punya topik aku anak Indonesia, di mana di situ ada subtopiknya aku anak sehat dan aku anak hebat. Di mana di aku anak sehat itu saya lebih menitik beratkan bagaimana anak-anak mengenali diri sendiri dari rambut sampai ke kaki dan bagaimana pula anak-anak menjaga keamanan kesehatan tubuhnya tersebut. Jadi lebih ke perilaku hidup bersih dan sehat dan bagaimana dia dapat menjaga keamanan dirinya ya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi di di subtopik yang kedua, di aku anak hebat, itu saya lebih menitik beratkan kepada bagaimana anak-anak bisa mandiri dan percaya diri. Sedangkan kemandirian untuk anak PAUD sendiri kan ada 3, yaitu mandiri sosial, mandiri emosi, dan mandiri fisik. Jadi saya nggak banyak topik ya, tapi di situ anak-anak benar-benar mendapatkan suatu konsep yang benar, bagaimana dia mengenali diri dan bagaimana dia bisa menjaga diri, serta bagaimana dia dapat atau mampu menjadi anak yang mandiri dan percaya diri. Itu contohnya ya Yanda dan Bunda. Oke Yanda dan Bunda, pertama kita harus memahami garis besar kurikulum ya, bahwa pengajaran di kurikulum merdeka tadi sudah saya bahas ya, harus sesuai dengan tingkat kemampuan anak. Nah, di sini untuk mengetahui tingkat kemampuan anak, Bunda, Yanda dan semuanya harus melakukan asesmen awal pembelajaran sehingga nanti Yanda dan Bunda bisa merancang kegiatan pembelajaran diferensiasi, artinya kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak.
Jadi seperti itu ya, kita perhatikan tingkat pencapaian perkembangan anak dan juga untuk mengetahui kesiapan anak, minat anak, profil anak, kita perlu mengadakan asesmen awal. Ketika kita sudah tahu, selanjutnya kita dapat merancang kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua yaitu pengorganisasian pelaksanaan pembelajaran. Nanti akan saya bahas ya. Dan yang ketiga, struktur kurikulum merdeka, di mana struktur kurikulum di kurikulum merdeka didasari 3 hal, yaitu berbasis kompetensi, pembelajaran yang fleksibel, dan karakter Pancasila. Jadi di sini P3-nya harus masuk. Oke, Anda dan Bunda, dalam pengorganisasian pembelajaran itu ada kewenangan pemerintah pusat, ada kewenangan satuan pendidikan. Jadi ketika kita nanti menyusun KUSP ya, yang kewenangan pusat adalah struktur kurikulum itu sendiri, kemudian profil pelajar Pancasila, kemudian capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Ini kewenangan dari pusat. Sedangkan kewenangan dari Satpen atau Satuan Pendidikan adalah visi, misi, dan tujuan sekolah itu loh yang membuat panjenengan sendiri. Tim pengembang kurikulum bekerja sama dengan guru tentunya yang sudah ditunjuk oleh kepala sekolah. Kemudian kebijakan lokal terkait kurikulum. Seandainya ada muatan lokal, ini juga kewenangan Satpen untuk dimasukkan dalam KUSP-nya ya. Kemudian proses pembelajaran dan asesmen. Maksudnya di sini proses pembelajarannya itu apabila panjenengan menggunakan model pembelajaran apapun itu disilakan. Satuan pendidikan disilakan. Boleh pakai sentra, boleh pakai area, kelompok, inquiry, discovery, dan sebagainya. Asesmen juga ya, asesmen di sini ada 4 ya, teknik penilaiannya adalah formatif. Nanti Bu Guru ini yang memilih disesuaikan dengan proses pembelajaran tersebut. Dan yang perlu diketahui bahwa untuk kegiatan asesmen nanti guru juga tidak diwajibkan untuk menilai dalam satu hari itu satu kelas anak semuanya, tidak. Bisa nanti bergiliran ya. Dan untuk pemilihan teknik penilaiannya itu diserahkan oleh gurunya. Guru paling tahu. Karena yang merancang kegiatan pembelajaran adalah guru, jadi guru tahu kompetensi apa yang akan atau ingin diungkap oleh guru. Nah, ketika tahu, beliau juga paham, oh berarti saya menggunakan teknik penilaian A, B, C, D, atau mungkin anekdot, mungkin checklist, mungkin hasil karya, atau mungkin juga foto berseri. Kemudian pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidik ini juga kewenangan dari Satpen ya. Jadi ketika dari pusat itu disampaikan bahwa dalam bab 1 itu ada analisis karakteristik ya, di mana analisis karakteristik itu ada sosial budaya, ada ekonomi, ada pendidik, ada peserta didik, kemitraan ya. Kemudian dikembangkan sama satuan tersebut. Saya mau kasih tambahan analisis kebutuhan sekolah, silakan. Nah, seperti itu contohnya ya. Lalu pengembangan perangkat ajar. Kalau di sekolah saya itu ada ini Bunda Yanda, ada perangkat ajar atau media pembelajaran wajib, ada penunjang gitu. Jadi ini semua juga disertakan atau diserahkan kepada satuan pendidikan tersebut. Selanjutnya Yanda dan Bunda memahami pembelajaran dan asesmen. Tadi udah saya singgung dikit-dikit ya. Nah, di dalam pembelajaran itu kan ada CP. CP itu kewenangan dari pusat ya. Jadi redaksinya, elemennya itu sudah baku. Satpen, guru tidak boleh merubah, bahkan memindahkan titik atau koma saja tidak boleh. Jadi itu sudah baku, satu kesatuan elemen tersebut. Nah, di sini yang dimaksud CP adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase perkembangan. Nah, fase perkembangannya dibuat apa? Fase pondasi ya. Capaian pembelajaran mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi.
Nanti saya kasih contoh ya, CP-nya ada 3, nilai agama budi pekerti, jati diri, dan dasar literasi. Kemudian ketika kita sudah paham apa itu CP, lalu Satpen, guru, melalui guru ya, menerjemahkan ke dalam TP, yaitu tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi yang yaitu atau yakni tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh murid dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Yang perlu saya tekankan juga ya, nah, ketika nanti panjenengan semua mau menyusun atau membuat TP, itu ada 2 unsur yang harus dilengkapi, yaitu ada unsur kompetensi, yang satunya ada unsur materi atau konten. Jadi kompetensi apa yang ingin diungkap dari materi tersebut gitu ya. Kemudian konsep alur tujuan pembelajaran dan asesmen. Oke, saya akan bahas berikutnya untuk ATP-nya. Oke Anda dan Bunda, tadi saya sudah sampaikan ada CP diterjemahkan dalam TP. Kemudian sekarang saya akan sharing tentang konsep ATP. Jika capaian pembelajaran adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai murid di akhir fase, maka ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran untuk murid dapat mencapai CP tersebut. Jadi, tujuan-tujuan pembelajaran itu harus dimulai dari hal-hal yang sederhana sampai ke hal yang kompleks, atau yang mudah sampai yang sulit. Dari hal-hal yang konkret sampai ke yang abstrak. Jadi seperti itu, ada alurnya. Nah, alur tujuan pembelajaran menjadi panduan guru dan murid untuk mencapai CP di akhir satuan atau di akhir suatu fase. Kemudian setiap poin dalam ATP disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Tadi udah saya sampaikan ya, secara kronologis itu apa. Terus guru dapat menyusun ATP masing-masing menyesuaikan dengan konteks dan kebutuhan anak-anak di kelas yang diampu. Dan yang terakhir, sebetulnya kalau panjenengan mau belajar, membuka-buka buku di ini ya, atau di Kemendikbud, itu sudah ada contoh ATP yang sudah bisa panjenengan gunakan atau mungkin panjenengan modifikasi. Tetapi apabila panjenengan kesulitan, panjenengan bisa langsung ke catatan nining wordpress.com, website saya, untuk mengunduhnya ya. Jadi monggo silakan. Yang dan Bunda semuanya, saya akan memberi contoh ATP atau alur tujuan pendidikan. Di sini ada subelemen, di sini ada alur tujuan pembelajaran dari 3 sampai 6 tahun ya. Jadi dimulai dari umur 3 sampai 6 tahun. Jadi untuk kelompok bermain boleh menggunakan kurikulum merdeka ya. Di sini bunyi dari nilai agama budi pekerti ya, CP nilai agama budi pekerti subelemen pertama itu bunyinya seperti ini. Anak mengenali dan memahami berbagai informasi, mengkomunikasikan perasaan dan pikiran secara lisan, tulisan, atau menggunakan berbagai media, serta membangun percakapan. Jadi seperti ini bunyi dari subelemen. Dari elemen nilai agama budi pekerti itu kan ada 4 subelemen ya. Ini elemen yang pertama yang saya ambil contoh. Lalu ATP-nya berbunyi seperti ini. Anak mengenal nama Tuhan dan dapat menjelaskan simbol-simbol praktek agamanya secara sederhana, seperti perayaan hari besar agama, tempat ibadah, dan lainnya. Kemudian, anak berpartisipasi dalam kegiatan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Jadi seperti itu. Kita kenalkan dulu sebelum anak-anak berpartisipasi dalam kegiatan ibadah. Anak-anak kita kenalkan dulu tentang Tuhan dan simbol-simbol praktek agamanya seperti perayaan hari besar, tempat ibadah, kitab suci, nabi, dan sebagainya. Baru anak-anak kita ajak belajar
untuk berpartisipasi dalam kegiatan ibadah. Jadi sudah praktek ya. Kemudian di jati diri saya ambil sub elemen nomor 2, yaitu anak mengenali dan mengekspresi. Ini satu ya. Mohon maaf, ini di satu, yaitu anak mengenali, mengekspresikan dan mengelola emosi diri serta membangun hubungan sosial secara sehat. Di sini ATP-nya adalah anak mengenal dan mengekspresikan emosi yang dapat diterima oleh orang lain. Jadi ini adaptif ya, anak menyesuaikan. Bagaimana supaya saya diterima di kelompok teman-teman saya harus baik, kan seperti itu ya. Kemudian di alur kedua, ketika anak-anak sudah mampu menyesuaikan diri, anak-anak belajar tentang bagaimana menenangkan diri baik dengan bantuan guru maupun secara mandiri. Jadi ada anak yang tantrum atau marah yang luar biasa, tetapi akhirnya dia dapat karena sudah belajar bagaimana mengelola emosi ya. Ketika ditenangkan gurunya itu dia bisa, atau ketika temannya menenangkan itu dia mau. Jadi seperti itu. Yang ketiga, anak dapat terlibat dalam kegiatan bermain bersama dan dapat menjalin pertemanan dengan guru dan teman sebaya. Jadi urutannya seperti itu untuk sosial emosi ya. Aku menyesuaikan diri dalam kelompok, kemudian dia belajar mengelola emosi. Nah, kalau semuanya itu sudah terpenuhi, anak akan dapat terlibat dalam kegiatan bermain bersama teman-temannya dalam satu kelompok. Kemudian yang di dasar literasi matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni, saya ambil poin yang keempat, yaitu anak menunjukkan kemampuan dasar berpikir kritis kreatif ya. Ini sub elemen keempat. Nah, ATP-nya yaitu pertama, yaitu di TP1, anak berpartisipasi aktif, mengeksplorasi dan menganalisa informasi yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian, anak mampu memilah informasi dari hasil analisa dan menggunakannya untuk menghasilkan karya secara mandiri maupun berkelompok dengan orang lain. Nah, TP1, TP2 di nilai agama budi pekerti ini adalah alurnya, ATP-nya ya. Alurnya dimulai dari yang mudah dulu ke yang sulit. Sama juga di jati diri ya. Ada 3 itu TP1, TP2, TP3. Jadi tujuan pembelajaran 1, 2, dan 3. Ini juga alurnya. Jadi kalau panjenengan belum paham yang dinamakan alur ya ini tadi. Bagaimana mengenalkan anak-anak dari hal yang mudah sampai ke yang sulit. Ternyata dalam sub elemen ini ketika kita terjemahkan dalam TP itu kita bisa menghasilkan 3 TP. Nah 3 TP ini kan dimulai pertama misalnya di jati diri ya. Anak dapat mengenal dan mengekspresikan emosi dulu, dia dapat menyesuaikan dulu. Kemudian anak dapat menenangkan diri, kemudian baru anak dapat terlibat aktif dalam kegiatan berkelompok. Jadi seperti itu ya Yanda dan Bunda. Semoga panjenengan semua paham. Selanjutnya, mari kita belajar tentang bagaimana memahami pengembangan KOSP ya. Tadi udah saya singgung di atas-atas ya. Di sini yang ingin saya terangkan bahwa di komponen KOSP itu ada yang perlu ditinjau 4-5 tahun sekali. Jadi nggak setiap tahun ya, jadi 4-5 tahun sekali lah baru ditinjau, yaitu karakteristik satuan pendidikan, visi dan misi satuan. Jadi ini bisa kita tinjau 4 tahun sekali. Jadi untuk visi kita nggak membuat setiap tahun ya, tapi kita buat atau kita tinjau ulang, kita evaluasi itu 4-5 tahun sekali ya. Jadi di karakteristik satuan, visi dan misi itu kita meninjaunya atau evaluasinya 4-5 tahun sekali. Jadi ketika panjenengan membuat KOSP ya, ini dipakai sampai 4 tahun sih nggak apa-apa sih. Cuma yang nanti yang berubah itu adalah di ini ya, di apa itu namanya, peserta didik, karena peserta didiknya kan setiap tahun beda ya, baik jumlahnya ataupun gurunya mungkin ya, ada yang berubah keluar masuk gitu, itu juga perlu dirubah. Kemudian ada komponen pengorganisasian pembelajaran utama yang ditinjau setiap tahun. Jadi setiap tahun kita harus meninjau untuk pengorganisasian pembelajaran. Di sini tentang rencana pembelajarannya, terus pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesi ini perlu ditinjau juga ya. Apakah yang sudah dilakukan guru-guru
untuk pengembangan profesinya sudah dilakukan dan sebagainya, itu perlu ditinjau 1 tahun sekali ya. Kemudian lampiran, karena apa, di lampiran itu kan ada program tahunan kan selalu setiap tahunnya berubah karena juga kalender pendidikannya juga berubah. Kemudian di program semesternya mungkin kan tadi pengorganisasian pembelajaran ya, mungkin topiknya lebih dipadatkan apa dikembangkan, monggo silakan, ini dievaluasi setiap tahun sekali. Oke Yanda dan Bunda, sekarang kita memahami pengembangan P5. Jadi definisi dari P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah merupakan sejumlah ciri karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Kegunaannya untuk apa sih? Kegunaannya untuk menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kemudian menjadi kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Kemudian tujuan akhir segala pembelajaran, program dan kegiatan di satuan pendidikan. Jadi semua kegiatan pembelajaran itu harus mengandung karakter 3P ya, profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam P5 atau 3P itu sendiri ada dimensi ya, dalam elemen profil pelajar Pancasila itu ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Dan masing-masing dimensi ini itu mempunyai elemen dan sub-elemen. Jadi ini kalau panjenengan menginginkan, sudah saya share di website saya. Coba di scroll ke bawah atau di tempat mesin pencarian searching itu jenengan tuliskan dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Nanti akan muncul, jenengan download. Oke Yanda dan Bunda, semua file-file yang panjenengan butuhkan, dokumen KUSP, contoh modul ajar intrakurikuler, contoh modul ajar P5, contoh format assessment, terus lampiran ya, misalnya ada kalender pendidikan, program tahunan, program semester. Panjenengan yang jenengan inginkan itu semua ada di website saya. Ini alamatnya ya. Panjenengan unduh, silakan untuk dipelajari atau mungkin dimodifikasi, monggo. Baik Yanda dan Bunda, semuanya sudah saya sampaikan. Semoga semakin panjenengan tercerahkan. Dan kembali lagi, apabila konten saya ini bermanfaat, tolong untuk di-share. Kita harus mau berbagi karena berbagi itu indah. Oke? Sebelum saya usaikan, saya tutup obrolan kita atau sharing kita kali ini. Saya selalu berpesan pada panjenengan, jaga kesehatan selalu ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi apabila panjenengan ingin ngobrol seru dengan saya, silakan ya, langsung ke email saya. Maaf saya nggak bagi nomor WA ya. Monggo lewat email, ini email saya atau ini YouTube saya. Kalau mau komen-komen dan nanti akan saya jawab, atau di TikTok. Kalau di TikTok itu setiap hari Minggu, Selasa, Kamis, terus hampir setiap malam ya, saya jam 7 ya. Jam 7 itu saya live streaming untuk sharing santai seputar PAUD. Monggo kalau mau gabung di TikTok saya, Nining Suratiningsih, hampir setiap hari ya, jam 7 itu saya selalu sharing tentang apapun itu request teman-teman. Saya ada Instagram juga di catatan Nining, atau panjenengan ikut grup WhatsApp saya juga boleh.